Di sebuah siang yang terik, Rina, seorang janda kaya dengan rumah megah dan bisnis sukses, sedang memandangi taman rumahnya. Hidup ini sempurna, tapi kosong, gumamnya. Tiba-tiba, suara bel rumah berbunyi. Dari balik pintu, berdiri seorang pria tua bertubuh kekar, mengangkat 2 galon besar tanpa terlihat lelah. Senyumnya merekah, penuh percaya diri. "Ibu Rina, ini pesanannya," katanya. Tatapan mata mereka bertemu. Di detik itu, dunia Rina berubah. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Rina adalah wanita berusia 40-an yang sukses menjalankan bisnis properti di kota besar. Namun, di balik semua kemewahannya, ia merasa sepi setelah ditinggalkan suaminya 5 tahun lalu. Hari-harinya dihabiskan dengan pekerjaan, makan malam mewah sendirian, dan mendengarkan alunan musik klasik di ruang tamu yang sunyi. Sampai suatu hari, galon air di rumahnya habis, dan ia terpaksa memesan dari depot air terdekat. Ketika bel pintu rumahnya berbunyi, Rina membuka pintu dengan malas. Namun, ia tertegun melihat sosok di depannya. Seorang pria tua berusia sekitar 55 tahun, tetapi dengan tubuh atletis dan wajah yang memancarkan kebapakan. "Maaf, Bu. Saya Pak Bandi, dari depot air. Ini galon pesanannya," katanya sambil mengangkat 2 galon besar seperti mengangkat 2 buah kapas. Rina tersenyum kecil, tak mampu menyembunyikan kekagumannya. "Terima kasih, Pak Bandi. Silakan taruh di dapur," jawab Rina sambil membimbing pria itu ke dalam rumahnya. Selama Pak Bandi berjalan, Rina tak bisa berhenti memandangi punggung kekarnya. Setelah menaruh galon, Pak Bandi membersihkan peluh di dahinya. "Rumahnya bagus sekali, Bu. Ibu tinggal sendirian di sini?" tanyanya ramah. Rina terdiam sejenak, lalu menjawab, "Iya, sejak suami saya meninggal. Hidup ini kadang terasa kosong." Pak Bandi mengangguk penuh pengertian. "Saya mengerti, Bu. Tapi, kadang kebahagiaan bisa datang dari hal yang sederhana." Kalimat itu terus terngiang di kepala Rina sepanjang hari. Untuk pertama kalinya, seorang pria sederhana seperti Pak Bandi berhasil membuatnya tersenyum tulus. Setelah pertemuan pertama dengan Pak Bandi, Rina mendapati dirinya memikirkan pria itu lebih sering dari yang ia bayangkan. Ada sesuatu yang berbeda dari pria itu, kesederhanaannya, kehangatan sikapnya, dan tubuh kekarnya yang tak biasa untuk seorang pria seusianya. Beberapa hari kemudian, meskipun persediaan airnya masih cukup, Rina memutuskan untuk memesan lagi. Ia menelepon depot air dengan alasan bahwa ia butuh penggantian galon lebih awal. Ketika bel rumah berbunyi, Rina merasa sedikit gugup. Benar saja, Pak Bandi kembali datang, masih dengan 2 galon besar di tangannya dan senyuman yang sama ramahnya. "Wah, cepat sekali galonnya habis, Bu," ujar Pak Bandi sambil bercanda. Rina tertawa kecil. "Iya, mungkin saya terlalu boros menggunakan air." Setelah meletakkan galon di dapur, Pak Bandi membersihkan tangannya dengan kain yang selalu ia bawa. Namun, kali ini, ia tidak langsung pamit seperti sebelumnya. Melihat Rina yang duduk di ruang makan, ia mencoba memulai obrolan. "Maaf kalau saya lancang, Bu Rina, tapi saya lihat ibu ini orang yang sangat mandiri. Tidak banyak wanita bisa menjalankan rumah sebesar ini sendirian," katanya sambil menatap Rina dengan tulus. Rina tersenyum, tapi ada sedikit rasa pahit di hatinya. Mandiri itu bukan pilihan, Pak Bandi. Setelah kehilangan suami, saya tidak punya pilihan lain selain mengandalkan diri sendiri. Pak Bandi mengangguk pelan. "Saya mengerti, Bu. Hidup memang tidak selalu mudah. Saya sendiri pernah kehilangan istri beberapa tahun lalu. Tapi dari situ saya belajar, kadang kebahagiaan kecil datang dari orang-orang yang kita temui tanpa sengaja." Kata-kata itu membuat suasana menjadi lebih hangat.
Rina merasa nyaman berbicara dengan Pak Bandi. Seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama. Ia bahkan tak sadar bahwa mereka berbincang cukup lama hingga waktu hampir memasuki sore. Kalau begitu, saya pamit dulu, Bu. Masih banyak galon yang harus saya antar, kata Pak Bandi sambil bangkit berdiri. Terima kasih sudah mengantar dan berbagi cerita, Pak Bandi, jawab Rina sambil tersenyum. Namun sebelum Pak Bandi pergi, Rina tak bisa menahan diri untuk bertanya. Pak Bandi, besok sore ada waktu luang? Saya sedang merencanakan renovasi kecil untuk taman belakang. Mungkin Bapak bisa membantu memberi saran. Tentu, kalau tidak keberatan. Pak Bandi sedikit terkejut, tetapi senyum kecil muncul di wajahnya. Dengan senang hati, Bu, saya pasti datang. Saat Pak Bandi pergi, Rina merasa ada percikan baru di hatinya. Ia tak sabar menunggu esok sore, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa hidupnya tidak lagi sepi. Sore itu, Rina mengenakan dress sederhana berwarna pastel, terlihat lebih santai dari biasanya. Ia berdiri di taman belakang rumahnya, menunggu kedatangan Pak Bandi. Hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya, seolah ia seorang remaja yang menantikan pertemuan pertama dengan gebetan. Ketika bel rumah berbunyi, Rina langsung menyambut. Pak Bandi muncul dengan pakaian kerja kasual dan topi yang melindunginya dari terik matahari. Tubuh kekarnya terlihat semakin gagah di bawah sinar sore. Wah, tamannya sudah bagus, Bu. Renovasi apa yang Ibu rencanakan? Tanya Pak Bandi sambil melirik tanaman hijau yang tertata rapi. Saya ingin menambah gazebo kecil di sini, kata Rina, menunjuk area kosong di sudut taman, supaya lebih nyaman untuk bersantai. Pak Bandi mengangguk. Ide bagus, Bu. Saya kebetulan punya pengalaman sedikit soal itu. Kalau Ibu butuh bantuan untuk memilih material atau desain, saya siap membantu. Rina tersenyum. Itu sebabnya saya meminta Bapak datang. Saya percaya Bapak punya selera yang baik. Obrolan mereka terus berlanjut sambil berjalan mengelilingi taman. Rina merasa nyaman berbicara dengan Pak Bandi, terutama karena pria itu selalu mendengarkan dengan perhatian penuh. Tak ada kesan basa-basi. Semua kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa tulus. Ketika mereka berhenti di bawah pohon besar, Rina tanpa sadar memperhatikan tangan Pak Bandi yang kekar dan penuh urat. Ia merasa ada daya tarik yang aneh, tapi hangat, yang membuatnya ingin mengenal pria ini lebih dalam. Pak Bandi, saya penasaran. Apa yang membuat Bapak tetap terlihat begitu kuat dan sehat di usia seperti ini? Tanya Rina dengan nada bercanda. Meski sebenarnya ia sungguh ingin tahu. Pak Bandi tertawa kecil. Mungkin karena pekerjaan saya, Bu. Mengangkat galon setiap hari itu seperti olahraga gratis. Tapi, saya juga percaya menjaga pola hidup sederhana. Tidak berlebihan, tapi tetap menikmati apa yang ada. Jawaban itu membuat Rina semakin kagum. Di tengah kesederhanaannya, Pak Bandi memiliki kebijaksanaan yang membuatnya terlihat istimewa. Ketika matahari mulai tenggelam, Rina mengajak Pak Bandi untuk duduk di teras rumahnya. Mereka menikmati teh hangat sambil berbincang ringan. Rina merasa waktu berjalan begitu cepat saat bersama Pak Bandi, dan ia tak ingin momen ini berakhir. Namun, sebelum Pak Bandi pulang, ia berkata dengan nada serius, "Terima kasih sudah mengundang saya, Bu Rina. Saya senang bisa membantu dan berbicara dengan Ibu. Kalau ada yang bisa saya lakukan lagi, jangan ragu untuk memanggil saya." Rina tersenyum lebar. "Tentu, Pak Bandi. Saya pasti akan melakukannya." Saat Pak Bandi pergi, Rina duduk di teras sendirian, memandangi langit yang mulai gelap. Di hatinya, ia tahu bahwa perasaannya mulai berubah. Bukan lagi sekadar kagum, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Beberapa hari setelah pertemuan di taman, Rina masih sering memikirkan Pak Bandi. Ia merasa suasana hatinya berubah menjadi lebih ringan sejak bertemu pria itu. Tidak hanya senyum Pak Bandi yang membekas di pikirannya, tetapi juga kesederhanaan dan kehangatan yang ia bawa. Hari itu, Rina sedang duduk di ruang tamu sambil meminum teh ketika tiba-tiba ponselnya berdering.
Ternyata, itu adalah Pak Bandi. "Selamat sore, Bu Rina. Apa kabar?" Suara Pak Bandi terdengar ramah di ujung telepon. "Sore, Pak Bandi. Alhamdulillah, kabar saya baik. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Rina dengan senyum, meskipun Pak Bandi tak bisa melihatnya. "Sebenarnya, saya yang ingin menawarkan bantuan, Bu. Minggu depan ada acara kecil di lingkungan tempat saya tinggal. Kami mengadakan bazar makanan untuk warga. Saya pikir, mungkin Ibu tertarik datang." Rina sedikit terkejut dengan undangan itu. "Oh, tentu. Apa saya boleh datang?" "Tentu saja boleh, Bu. Akan sangat menyenangkan kalau Ibu bisa hadir. Acara ini sederhana, tapi selalu menyenangkan. Banyak makanan enak, dan mungkin Ibu bisa menikmati suasananya." Tanpa ragu, Rina menerima undangan itu. Ada rasa penasaran untuk melihat kehidupan Pak Bandi lebih dekat, sekaligus untuk mengenal lebih banyak tentang pria itu. Hari bazar. Ketika hari bazar tiba, Rina mengenakan pakaian kasual tetapi tetap elegan. Ia tiba di lingkungan tempat tinggal Pak Bandi, yang tampak ramai dengan orang-orang yang sibuk menjajakan dagangan mereka. Pak Bandi menyambutnya dengan hangat di depan tenda kecil yang menjual minuman segar. "Terima kasih sudah datang, Bu Rina. Saya senang Ibu mau meluangkan waktu." Rina tersenyum. "Saya justru senang diundang, Pak. Suasananya menyenangkan sekali." Pak Bandi mengajak Rina berkeliling, memperkenalkan beberapa tetangganya. Rina merasakan keakraban yang jarang ia temukan di lingkungan rumahnya yang lebih mewah. Saat mereka berjalan, seorang ibu-ibu yang tampaknya sudah mengenal Pak Bandi sejak lama tiba-tiba berkomentar dengan suara menggoda. "Wah, Pak Bandi, bawa tamu istimewa. Nih, jangan-jangan calon istri?" Rina tersipu, sementara Pak Bandi hanya tertawa. "Ah, Bu Ida ini, suka bercanda saja." Namun, komentar itu membuat Rina semakin menyadari bahwa ada sesuatu yang spesial dari kehadirannya di sini. Ia merasa diterima, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain kehidupan yang jauh dari kemewahan tetapi penuh kebahagiaan sederhana. Di tengah bazar, Pak Bandi membawa Rina ke sebuah tenda kecil yang menjual kue tradisional favoritnya. "Bu Rina harus coba ini. Kue ini selalu habis duluan setiap tahun," katanya sambil membelikan beberapa potong. Mereka duduk di bawah pohon besar, menikmati kue sambil berbicara tentang kehidupan. Rina merasa semakin dekat dengan Pak Bandi, terutama ketika ia berbicara tentang masa lalunya dan perjuangannya setelah kehilangan istri. Sore itu, Rina pulang dengan hati yang hangat. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam hubungan yang perlahan terjalin di antara mereka. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Rina dan Pak Bandi semakin dekat. Mereka mulai sering berkomunikasi, baik melalui telepon maupun saling berkunjung. Setiap percakapan selalu diisi dengan tawa, cerita, dan kebijaksanaan sederhana yang membuat Rina merasa nyaman. Suatu hari, Pak Bandi datang ke rumah Rina dengan membawa beberapa pot bunga yang dirancang sendiri. Ia menganggapnya hadiah kecil untuk melengkapi taman Rina. "Pak Bandi, ini luar biasa cantik. Bapak benar-benar tahu apa yang saya butuhkan," kata Rina dengan kagum sambil memandangi pot-pot bunga yang penuh warna. "Saya hanya ingin taman Ibu semakin indah. Lagi pula, taman itu mencerminkan pemiliknya, bukan?" jawab Pak Bandi dengan senyum yang membuat wajahnya terlihat hangat. Sore itu, mereka menghabiskan waktu bersama di taman. Pak Bandi membantu menata pot bunga, sementara Rina menyeduh teh untuk mereka berdua. Saat duduk di gazebo yang baru selesai dibangun, Rina menatap Pak Bandi dengan rasa kagum. "Pak, apa Bapak pernah berpikir untuk menikah lagi?" tanyanya tiba-tiba. Pak Bandi sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia tetap tenang. "Pernah terpikir, Bu. Tapi saya selalu merasa, siapa yang mau dengan pria sederhana seperti saya? Apalagi di usia seperti ini." Rina tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa gugupnya. "Saya rasa, kesederhanaan Bapak adalah salah satu hal yang membuat orang bisa jatuh hati." Pak Bandi terdiam sejenak,
menatap Rina dengan tatapan penuh arti. "Terima kasih, Bu Rina. Kata-kata ibu selalu membuat saya merasa dihargai." Hari itu, percakapan mereka berlanjut hingga senja tiba. Suasana di antara mereka terasa semakin intim, meski tidak ada kata cinta yang terucap. Namun, hati keduanya tahu bahwa ada perasaan yang mulai tumbuh, meski mereka belum sepenuhnya menyadarinya. Perjalanan ke pasar. Beberapa hari kemudian, Pak Bandi mengajak Rina pergi ke pasar tradisional untuk membeli beberapa perlengkapan taman. Awalnya, Rina merasa canggung karena ia jarang pergi ke tempat seperti itu. Tetapi dengan Pak Bandi di sisinya, semuanya terasa menyenangkan. "Pak Bandi, ini pertama kalinya saya ke pasar tradisional dalam beberapa tahun terakhir," kata Rina sambil tertawa kecil. "Seru, kan, Bu? Di sini semuanya terasa hidup. Orang-orang bekerja keras, dan suasananya penuh warna," jawab Pak Bandi sambil membawakan keranjang belanjaan untuk Rina. Di tengah pasar, Pak Bandi dengan lihai memilih bunga-bunga segar dan alat-alat taman. Rina memperhatikan setiap gerakannya dengan takjub. Pria ini memang sederhana, tetapi sikapnya yang perhatian dan tanggung jawabnya membuatnya begitu menarik. Saat mereka selesai berbelanja, Pak Bandi membawa Rina ke warung kecil untuk mencicipi makanan lokal. Sambil menikmati hidangan, mereka berbicara tentang impian dan harapan masing-masing. "Bu Rina, apa ibu pernah berpikir untuk meninggalkan kehidupan kota dan tinggal di tempat yang lebih tenang?" tanya Pak Bandi. Rina tersenyum sambil memandang ke arah jalan pasar yang ramai. "Entahlah, Pak, tapi kalau ada orang yang bisa membuat saya merasa nyaman, mungkin saya bisa mempertimbangkannya." Pak Bandi terdiam, tetapi senyumnya mengembang perlahan. Ia tahu, ada harapan kecil di hatinya bahwa ia mungkin adalah orang yang dimaksud oleh Rina. Malam itu, Rina sedang duduk di ruang tamunya yang megah. Ia memandangi pot bunga yang diberikan Pak Bandi beberapa hari lalu. Ada sesuatu tentang pria itu yang membuatnya merasa nyaman dan diterima apa adanya. Ketika ia sedang termenung, ponselnya berdering. Nama Pak Bandi muncul di layar. Rina tersenyum dan segera menjawab. "Selamat malam, Pak Bandi. Ada apa malam-malam begini?" tanyanya. Nada suaranya terdengar riang. "Malam, Bu Rina. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin mengajak ibu ke acara kecil di kampung saya malam ini. Ada syukuran sederhana di rumah tetangga. Mungkin ibu tertarik?" Rina terkejut dengan undangan itu, tetapi rasa penasaran membawanya untuk menerima. "Baiklah, Pak. Saya akan siap-siap." Malam syukuran, Pak Bandi menjemput Rina dengan motor tuanya. Meski sederhana, ia memastikan perjalanan itu nyaman bagi Rina. Mereka tiba di rumah tetangga Pak Bandi, yang sudah ramai dengan warga setempat. Rina merasa hangat melihat suasana syukuran itu. Meja-meja panjang dipenuhi makanan tradisional, dan orang-orang saling bercengkerama dengan akrab. Pak Bandi memperkenalkan Rina kepada beberapa tetangga, yang menyambutnya dengan senyum dan keramahan. Namun, kejutan terbesar malam itu datang ketika acara sudah hampir selesai. Pemilik rumah tiba-tiba mengumumkan bahwa ia ingin memberikan penghormatan kepada seseorang yang dianggapnya sebagai teladan di kampung itu. "Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bandi, yang selama ini selalu membantu warga dengan tulus. Ia adalah contoh nyata dari seseorang yang rendah hati dan penuh kasih," kata pemilik rumah sambil mempersilakan Pak Bandi maju ke depan. Pak Bandi tampak terkejut, tetapi ia maju dengan senyum malu-malu. Tepuk tangan meriah mengiringinya. Rina, yang duduk di tengah kerumunan, merasa hatinya bergetar. Pria ini bukan hanya sederhana, tetapi juga begitu dihormati dan dicintai oleh lingkungannya. Saat acara usai, Rina mendekati Pak Bandi. "Pak, saya semakin kagum dengan Bapak. Tidak banyak orang seperti Bapak di dunia ini." Pak Bandi tersenyum sambil menggeleng. "Ah, Bu Rina, saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Hidup ini singkat, jadi kenapa tidak berbuat baik selama kita mampu?" Kata-kata itu begitu membekas di hati Rina. Dalam perjalanan pulang,
Ia mulai bertanya-tanya apakah ia telah menemukan seseorang yang benar-benar berarti dalam hidupnya. Sebuah keputusan yang berani. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Pak Bandi. Ada rasa nyaman yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan dalam pernikahan sebelumnya. Keesokan harinya, Rina membuat keputusan besar. Ia menghubungi Pak Bandi dan memintanya untuk bertemu di taman tempat mereka sering berbincang. Ketika mereka bertemu, Rina langsung berkata, "Pak Bandi, saya ingin mengatakan sesuatu yang sudah lama saya pikirkan." Pak Bandi tampak bingung tetapi tetap tenang. "Apa itu, Bu?" "Saya merasa, Bapak adalah seseorang yang selama ini saya cari. Saya ingin kita mengambil langkah yang lebih serius. Apa Bapak mau?" Pak Bandi terdiam, wajahnya terlihat bingung sekaligus terharu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia menjawab dengan suara lembut, "Kalau itu benar-benar keinginan Ibu, saya tidak punya alasan untuk menolak." Dengan jawaban itu, perjalanan baru dalam hidup mereka dimulai, membawa harapan akan kebahagiaan yang sederhana tetapi penuh cinta. Berita tentang keputusan Rina dan Pak Bandi untuk menikah menyebar dengan cepat. Keluarga, tetangga, dan teman-teman dekat merasa terkejut, terutama karena perbedaan status sosial di antara mereka. Namun, Rina tidak peduli. Ia yakin dengan pilihannya. "Rina, apa kamu yakin?" tanya Dita, sahabat karib Rina, saat mereka duduk bersama di sebuah kafe. "Sangat yakin, Dit. Pak Bandi adalah pria yang membuatku merasa dihargai. Dia mungkin sederhana, tapi hatinya luar biasa," jawab Rina dengan senyum penuh kebahagiaan. Persiapan pernikahan. Pak Bandi, meski merasa gugup, berusaha keras mempersiapkan segalanya. Ia ingin pernikahan mereka sederhana namun bermakna. Rina, di sisi lain, tidak terlalu memedulikan detail glamor. Baginya, inti dari pernikahan itu adalah komitmen mereka berdua. Hari pernikahan pun tiba. Acara digelar di taman rumah Rina, tempat yang memiliki banyak kenangan indah bagi mereka. Dekorasi taman dihiasi bunga-bunga segar yang sebelumnya ditata bersama oleh Pak Bandi dan Rina. Tamu-tamu yang hadir kagum melihat kebahagiaan di wajah kedua mempelai. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa meskipun hubungan mereka tidak biasa, cinta mereka terlihat tulus. Momen mengharukan. Saat Pak Bandi mengucapkan ijab kabul, suasana berubah menjadi sangat emosional. Kata-kata sederhana yang keluar dari mulutnya membawa kehangatan bagi semua yang hadir. "Saya mungkin tidak punya banyak hal untuk diberikan kepada Bu Rina, tapi saya berjanji akan menjaga dan mencintainya dengan segenap hati saya," ucap Pak Bandi dengan tulus. Rina tidak bisa menahan air matanya. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang tepat. Kehidupan baru. Setelah menikah, Rina dan Pak Bandi memutuskan untuk tinggal di rumah Rina. Namun, mereka tetap menjaga kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Bandi tetap bekerja sebagai tukang galon. Tetapi ia mulai membantu Rina mengelola bisnis yang sebelumnya ditangani Rina sendiri. Kolaborasi mereka menghasilkan keberhasilan yang luar biasa. Pak Bandi dengan sikap rendah hati dan kerja kerasnya membawa ide-ide baru yang segar. Sementara itu, Rina belajar untuk menikmati hidup dengan cara yang lebih sederhana. Kebahagiaan sejati. Setiap sore, mereka sering duduk bersama di taman, menikmati teh sambil berbincang tentang kehidupan. Tawa dan kehangatan selalu mengisi rumah mereka. "Pak, saya tidak pernah menyangka bahwa hidup saya bisa berubah seindah ini," kata Rina sambil menyandarkan kepalanya di bahu Pak Bandi. "Begitu juga saya, Bu. Tuhan memang punya rencana yang tidak terduga, ya?" jawab Pak Bandi dengan senyum lembut. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Cinta yang tulus, tanpa memandang status atau latar belakang, telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati ada dalam kesederhanaan dan penerimaan satu sama lain. Cerita ini menyampaikan beberapa pelajaran berharga yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. 1. Cinta tidak mengenal status sosial. Cerita ini menunjukkan bahwa cinta sejati tidak bergantung pada status sosial, kekayaan,
atau latar belakang. Kebahagiaan sejati berasal dari penerimaan, rasa hormat, dan kasih sayang satu sama lain. Pesan: jangan menilai seseorang hanya dari penampilan atau profesinya. Hati dan karakter jauh lebih penting dalam membangun hubungan yang langgeng. 2. Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Rina, yang awalnya hidup mewah, menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan bersama Pak Bandi. Kehidupan mereka menjadi lebih bermakna karena fokus pada nilai-nilai, bukan materi. Pesan: terkadang, kebahagiaan ditemukan dalam hal-hal sederhana. Jangan terlalu terobsesi dengan hal material, karena cinta dan hubungan yang tulus jauh lebih berharga. 3. Kerendahan hati membawa hormat. Pak Bandi, meskipun seorang tukang galon, dihormati oleh lingkungan sekitarnya karena sifat rendah hati dan kebaikan hatinya. Rasa hormat dari orang-orang di sekitar menunjukkan bahwa karakter seseorang adalah aset paling berharga. Pesan: jadilah pribadi yang rendah hati dan selalu siap membantu orang lain. Itu akan membuatmu dihargai lebih dari sekadar kekayaan atau jabatan. 4. Keberanian mengambil keputusan hidup. Rina berani melawan stigma sosial dengan menikahi seseorang yang dianggap tidak setara. Keputusan ini membawa kebahagiaan besar dalam hidupnya. Pesan: jangan takut membuat keputusan yang tidak biasa jika itu untuk kebahagiaanmu. Hidup ini milikmu, dan kebahagiaanmu adalah yang utama. 5. Kolaborasi membawa keberhasilan. Setelah menikah, Rina dan Pak Bandi bekerja sama dalam menjalankan bisnis. Kolaborasi mereka menghasilkan kesuksesan karena didasari kepercayaan dan saling mendukung. Pesan: dalam hubungan, kerjasama adalah fondasi penting. Saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama akan memperkuat hubungan dan membawa keberhasilan. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam standar sosial atau materialisme, tetapi fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna dalam hidup: cinta, penerimaan, dan kesederhanaan.